Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft.
Selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi bersama Radio Nongkrong Bareng Malming ya, malam Minggu. Malam Minggu. Malam Minggu tuh selalunya enak. Ya enggak? Enak ngapain? Enak pacaran. Enak pacaran. Enak pacaran ya. Pacaran bersama Kak Ya, Novi ya yang berada di Jakarta dan Kak Sam dan tamu kita pada malam hari ini ya. Oke, selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sam. Ketemu lagi gitu, pacaran lagi jarak jauh ya dengan pendengar itu. Di hari Sabtu hari ke-8 bulan Maret.
tahun 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa semua. Saya milenial, baik tidak sombong, rajin menabung, ngopi Spiderman, dengan pengertian jujur setia, dan Mbak Kontring yang selalu berjuang, ya setiap saat jatuh bangun berjuang terus. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Kontring. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Novi, Kak Sam, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah agak flu karena apa kan panas banget tiba-tiba ya di Indonesia seperti itu. Kalau nggak panas terik, tiba-tiba hujan rintik. Tapi beberapa daerah minggu lalu itu di Jakarta, maksud saya Bekasi, itu terendam banjir sampai atap rumah loh. Jadi peristiwanya itu hujan derasnya terjadi di Bogor, ya. Lampa itu bendungannya jebol, bukan jebol bagaimana, tapi daya tampung airnya itu sudah tidak mampu lagi, ya. Itu yang terjadi. Jadi mudah-mudahan pendengar kita di Hong Kong dalam keadaan sehat-sehat saja. Tadi ada laporan cuaca di sana udah lumayan sejuk ya, kalau 17. Iya, Mbak Konting sudah lama kita nggak ngobrol. Terakhir ngobrol itu Mbak Konting beberapa bulan lalu ya, mau pulang. Masih ingat ya, Mbak ya? Artinya masih di Hong Kong mau pulang ke Indonesia. Ya, mau rencana pulang waktu itu, sudah mau pulang di titik penghabisan visa. Oke, ya dengar malam ini Mbak Kontring sudah berada di kampung halamannya. Dari mana? Dan di mana Mbak Kontring saat ini? Saat ini saya berada di Magetan. Ya, di kabupatennya Magetan. Iya, iya. Jadi sudah beberapa bulan ini atau beberapa bulan inilah Mbak Kontring kembali ke kampung halaman. Berapa tahun Mbak Kontring di Hong Kong ya? Di Hong Kong 18 tahun. Ada yang 28 tahun nggak pulang-pulang itu. Ada yang lebih dari saya. Cuman itu masing-masing ya. Tetapi saya memang memutuskan untuk pulang. Makanya kan kemarin waktu ditanya Mbak Kontring mau pulang ya, ya memang mau pulang. 18 tahun. Ya, setelah 18 tahun. Total di luar negeri kan 23 tahun ya. Wow. Tinggal di luar negeri. Kan di luar negeri dari usia 18. Oke. Sama ke Singapura Mbak Kontring di 23 tahun lalu ya, tahun 2002 ya. 2001 sebenarnya kalau sampai hari ini ya hampir 24 tahun. 24 tahunnya ya maksudnya 23 tahun itu kan kemarin Kak. Kan pulangnya tahun mana? Oh iya, tahun 2024 pensiun Kak Sam. Jadi tua di luar ya. 2000. Iya, di luar, lebih banyak kan di luar negerinya daripada di dalam negeri. Iya. Lama. Dan aku rasa banyak dari teman-teman. Iya memang kebetulan mungkin ya Sam ya, kita aja ngobrol tuh mereka paling muda yang minggu lalu itu Mbak Bunga Desa itu, Mbak Hana, ya Mbak Rohana itu 6 tahun kalau nggak salah. Jadi umurnya baru 38, dia berangkat langsung ke Hong Kong, ya. Oke, jadi setelah kembali ke tanah air, dari persepsi Mbak Kontring dalam seorang pekerja migran yang pulang kampung, ya. Lalu bagaimana Mbak adaptasinya dalam konteks sosial, tantangan sosial atau yang lain? Silakan Mbak Kontring mukadimahnya. Terima kasih Kak Novi, Kak Sam juga. Nah,
dalam kesempatan ini saya ingin berbagi apa yang saya rasakan ya. Jadi saya tidak tahu untuk teman-teman yang lain. Tetapi untuk kali ini itu bagi saya pribadi mengalami kesulitan bersosial masyarakat dengan lingkungan. Karena lama berada di luar negeri, pulang mungkin kita hanya Dengan siapa? lingkungan sekitar. Lingkungan di kampung, oke. Lingkungan kampung, lingkungan sekitar. Karena kan sudah sekian lama jarang ya kita bahkan pulang mungkin hanya 2 minggu meskipun 1 bulan, tapi kita kan lebih menutup diri, kita tidak bersosial juga karena kita bingung. Namun di saat selain itu juga karena terlalu lama juga kita tidak berurusan dengan hal-hal formalitas, ya kan? Karena saya pribadi pulang harus mengurus banyak dokumen seperti KTP dan juga dokumen-dokumen lainnya yang saya sendiri belum update. Saya harus mengupdate. Jadi secara administrasi kita buta. Ya hal di sana yang akhirnya kita stuck di mana membandingkan apple to apple, padahal kita tidak boleh membandingkan apple to apple kan. Jadi biasanya kita di Hong Kong segala sesuatu bisa diselesaikan dengan online. Transportasi sangat mudah ya kan. Jarak juga tidak terlalu jauh sebenarnya sih, kalau dibilang jauh ya tidak. Hanya saja karena kita tidak familiar dengan jalan, tidak familiar dengan lingkungan dan juga administrasinya, balik dan bolak-balik. Jadi seolah kayak kita itu merasa dipermainkan, tapi sebenarnya itu akibat dari kita terlalu lama di zona nyaman kita berada di negara Hong Kong. Iya. Ya saya paham. Iya. Kan kemarahan pada diri sendiri. Frustrasi ya. Ya frustasi seolah bahwa kenapa sih negara kita nggak maju-maju gitu kan, padahal sebenarnya ya tidak, sudah ada perbaikan, hanya saja kitanya yang kurang sabar itu sih menurut. Jadi stop down, sementara kita tidak bisa mengontrol itu, jadi susah untuk mengontrol emosi, untuk tidak frustasi, untuk tidak anxious itu susah. Jadi pelan-pelan benar harus berani bertanya, ya kan. Sementara kalau kesusahan saya adalah antara bertanya, kalimat yang mungkin saya sampaikan, pemahaman dari penerima ini adalah saya tidak sedang bertanya, tapi saya sedang kayak judgement, seperti itu penerimaan mereka. Iya, saya mengerti ya. Jadi saya sendiri langsung kayak bagaimana sih untuk memberikan kalimat yang tepat di saat saya menyampaikan apa yang saya rasakan. Jadi orang ini bisa menerima seperti itu. Itu bergulir di otak saya. Ya itu berapa bulan, saya masih membutuhkan waktu yang kurang lebih 3 bulan itu kemarin. 3 bulan. Adaptasi ya. Adaptasinya luar biasa saya. Capek. Saya pernah nganter temen ya. Kebetulan ketemu di jalan itu di Jakarta. Di Jakarta Selatan waktu itu pagi-pagi. Wah mau kemana gitu kan. Mau ke Polsek gitu. Polsek atau Polres? Polsek ya. Yang sektor aja. Jadi di ujung kompleks itu memang ada, kalau kita keluar ada Polsek. Antarlah dia. Kenapa? Dokumen gue ada hilang, gue bilang begitu. Sampai di Polsek itu langsung ketemu sama bagian ADM-nya tuh nggak mesin komputer gitu. Gue ditanya bisa dibantu. Saya punya ada kehilangan surat dokumen kehilangan Pak, dia bilang gitu kan. Terus ya saya mau bikin laporan. Nah itu kan tone-nya sudah tinggi si teman saya dalam keadaan frustrasi, pagi-pagi harus kerja tapi dokumennya ketinggalan atau hilang, sementara dia harus meeting dengan bos-bos besar misalnya begitu kan. Nah ini
Begitu dia dapat, diketik, dia pulang, dia dokumen surat kehilangan, laporan kehilangan itu surat gade orang. Jadi ada ibu-ibu gade barang. Nah, surat gadainya hilang. Ibu-ibu itu lapor ke polisi. Itu yang diberikan di print out. Sangat tidak korek. Tidak korek ya. Tidak korek maksudnya tidak kurang teliti. Jadi kita balik ke sana. Sampai sana kita lihat itu sosoknya memang ternyata anak muda. Gitu. Jadi mungkin baru lulus dari. Terus sebuah ilustrasi bagaimana yang dihadapi oleh Mbak Kontring ketika harus beradaptasi dalam urusan dokumen. Saya bisa mengerti. Apalagi berhubungan dengan birokrasi, Mbak ya. Mungkin kalau lingkungan Tepat sekali. Iya, berhubungan sama birokrasi. Kalau saya urus tax misalnya pajak ya. Sampai di Hong Kong saya kan kena pajak waktu kerja. Saya pos itu dia tanya, lo biaya hidupnya berapa? Sekian. Ya, oke. Lo mampu bayar berapa? Cicil pajak lo. Udah selesai deh. Lo cicil. Udah selesai pulang. Jadi efisiensi dalam 3 menit itu kita clear masalah. Enggak bertele-tele. Ya. Kalau pajak perusahaan orang kantor ke sini, ke kantor saya, misal di sini Indonesia, ini komparasi langsung. Jadi, waduh, pegawainya berapa? Dari 10 tahun yang lalu, pegawai kita 18 orang. Gaji katakanlah UMR ya, 3 juta gitu kan. Ya itu terus dibuka lagi berkasnya. 3 hari baru bisa ada kesimpulan, belum ada keputusan. Kena berapa persen atau berapa rupiah. Ya, pendengar radio nongkrong bareng diawali dengan sebuah ilustrasi bahwa bagaimana kita pulang, kita beradaptasi ya. Jadi kuncinya adalah kesabaran karena bagaimanapun ini adalah negeri kita. Jadi di mana kita akan berada pada hari tua nanti kita akan mengakhiri akhir hayatnya di bumi ini gitu kan. Kecuali yang memilih nikah di sana mungkin berbeda cerita. Tapi ya itu salah satu hal yang harus kita hadapi dengan hati yang besar mungkin ya. Sebesar apa gitu ya Mbak Kontring ya. Oke, menarik. Ada tambahan Mbak? Sekali lapang. Ya karena kemarin saya juga berurusan dengan Polres itu ya surat kehilangan. Di situ saya juga harus datang 2 kali. Hingga untungnya si level emosi saya masih di datar ya. Jadi sudah tidak meledak-ledak ya karena kan otomatis kita butuh banget, kita butuh arahan. Tapi yang kita dapat itu justru judgmental dan saya dikasih pembukaan dengan pasal KUHP yang saya tidak butuh itu gitu kan. Akhirnya saya ya sembari bukan mendebat ya, tapi saya berargumen, memberikan feedback, terus saya sampaikan, Pak, orang itu minta surat kehilangan, melaporkan surat kehilangan, tugas Bapak itu sebenarnya hanya memberikan surat kehilangan. Jadi tidak boleh dengan interogasi, itu mungkin satu bagian dari BAP, yes, saya setuju, ya kan, dengan memberikan arahan tentang pelanggaran-pelanggaran KUHP jika terjadi pernyataan palsu dan lain sebagainya, saya juga setuju. Tetapi poin Bapak menyampaikan ke saya itu tidak ada poin arahan gitu loh. Oke. Solusinya tidak ada. Di saat saya menawarkan solusi, Bapak tidak mau semua. Dan saya harus datang 2 kali, saya bilang gitu kan. Oke, kalau begitu saya mau datang next day, tetapi saya nggak mau datang untuk yang ketiga kalinya. Jadi yang next day itu usahakan semuanya selesai. Dan artinya dari sini servis kalian itu seperti ini gitu kan. Terus saat itu ya satu kantornya itu liatin semuanya. Iya, memang. Kenapa ini ya? Kayak saya yang bermasalah gitu kan. Saya fine bahwa saya di sini sebagai warga negara Indonesia, saya juga warga kota ini. Sementara saya ingin
melaporkan beberapa kehilangan dokumen saya dengan alasan yang sudah saya berikan dan kronologi yang sudah saya berikan. Kalau Bapak tidak memberikan surat ini, jangankan saya mau membuat KTP, mau ngapain juga nggak bisa. Iya. Jadi yang menjadi poin ini yang tidak bisa itu yang mana, yang tidak bisa diberikan oleh pihak Anda ini yang mana, surat keterangan yang mana, terus seandainya tidak bisa apa yang harus saya lakukan, kan sebenarnya kan sangat simpel ya, seperti itu. Tapi Betul. Iya. melakukannya penjelasan itu seolah kayak memang mau bertele-tele dan dibiarkan menghabiskan waktu. Ya, jasa itu yang saya lihat. Iya. Sebenarnya semua juga kalau kita berkaitan dengan dokumen KTP atau paspor itu kan sudah online sebenarnya. Tapi nggak efektif juga karena ada beberapa hal misalnya titik dan koma itu jadi persoalan ketika kita type gitu ya. Mungkin kita buat salah atau kesalahan kita. Oke. Iya, Mbak Kontring. Kasihan Novi, petugasnya tidak mengakui kesalahan. Mereka salah input, mereka tidak mengakui kesalahan. Ini kurangnya. Karena sebenarnya sampai beberapa kasus itu kesalahan dari petugas tidak mau mengakui bahwa itu kesalahan mereka tidak mampu menggunakan keyboard. Iya, betul. Permasalahannya Kalau begitu harus komplainnya kemana ya? Itu yang bertanya ini. Enggak, maksud saya tuh ke polisi ya Pak. Jadi istilahnya mereka petugasnya ini enggak kompeten ya, enggak istilahnya. Kalau saya sih masih seperti biasa, laporan saya ke Facebook saja. Saya Indonesia yang sama, menulis apa yang proses yang saya alami itu di Facebook dan saya masukkan di Google. Ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dan menggunakan hal yang sama. Kemarin 3 minggu di saat pengurusan utama ya, itu yang saya lakukan karena saya nggak tahu saya harus menyampaikan ke siapa. Yang seharusnya setiap dari departemen itu ada box ya, review atau mungkin masukan atau itu seharusnya dikasih, jadi mereka itu bisa evaluasi sih menurut saya, tapi nggak saya temukan di situ. Jadi ya apa yang bisa saya lakukan ya menurut saja di media sosial saya, gitu aja sih. Saya menyeberang dari rumah Wampoa mau ke kantor saya kan di Home tuh ya, Home Ferry Beton, siang hari itu jam 2 tiba-tiba saya dicegat sama polisi. Ada banyak benar polisi pakai senjata gede-gede. Lalu salah satunya nanya sama saya, mereka rupanya lagi razia orang mainland China ya. Saya keluarin ID, saya bilang saya kerja di sana, itu kantor saya. Terus dia langsung lewat walkie-talkie yang ada di pundaknya dia itu ngomong dalam bahasa Canton bla bla bla, mungkin itu nomor ya. Langsung jalan. Kalau ini terjadi pada di negeri ini, di Indonesia, mungkin ceritanya berbeda. Jangankan ada razia secara razia besar-besaran yang membawa beberapa angkatan ya. Itu razia atau LLD aja bisa, atau LAJR maksud polisi jalan raya itu bisa bertele-tele panjang lebar ya. Jadi dari surat mau kemana lah segala macam disuruh minggir dulu, ini kan macet, dia bilang minggir, kita dikeroyok terus sama polisi. Mau nggak mau mental jatuh ya di situ. Tapi kalau orang yang biasa dengan menghadapi orang yang efisien, dia bisa jawab frontal, terjadilah di situ konfrontasi. Kan nggak perlu ya. Tadi Mbak Kontring mengatakan yang penting kan fokus pada solusi. Nah, mental tidak solutif ini yang bikin kita kadang-kadang menjadi lemot dalam selaku. Saya pikir jangan-jangan merembet ke masalah ekonomi kita yang nggak bangkit-bangkit, PHK di mana-mana, alhamdulillah susah belanja dan lain sebagainya, ini karena seperti ini ya, birokrasi mungkin ke sana. Oke, kita tidak melebar ke sana Pak Kontring. Mentalitas sepertinya. Jadi solving problemnya kurang, critical thinkingnya kurang. Itu di situ sih kalau menurut saya.
Iya, iya. Kalau critical thinking-nya kurang, ya itu mereka kadang-kadang maksud saya tuh, kalau saya mungkin kayak Mbak Kontring bilang emosinya tuh belum naik, masih di bawah, ya enggak. Bapak gimana ini ya, nggak ngerti nggak sih permasalahannya bagaimana? Kenapa kerja tidak bisa gitu ya nggak? Kalau saya di itu ini nggak istilahnya maksudnya udah nggak tahan suruh balik 2 kali ya nggak? Istilahnya besok balik lagi dah ya nggak? Apa Iya, apa betul. Jadi kadang disogok nggak? Kasih duit enggak, nggak wah, boleh. itu lebih nggak bagus lah kata dari sisi edukasi. Sebelum saya berangkat ke Dukcapil Jakarta Timur, ya, saya bawa orang yang biangnya Dukcapil dari Jawa Barat ya, dari provinsi. Dia bilang gua pencet-pencetin orang Dukcapil Jawa Timur itu baru benar-benar secara dia datang, lu udah diam aja semua kata bapak bawa udah diam aja. Saya ini udah ngerti dah mau kemana larinya, ya kan? Tapi kan urusannya paspor, dokumen itu, ya, kelahiran dan sebagainya. Punya keponakan saya, dia mau pindah daerah, dipersulit bawa orang. Nah, dalam pengertian ini, yang dimaksud Tasib, orang yang lebih, kita ini terbiasa dengan orang-orang dari zaman Soeharto mungkin ya, Soeharto itu adalah backing, ya, sistem backing. Jadi, siapa lu, kalau lu biasa, apalagi bekas PMI, wah itu nggak dianggap. Kita aja ini. Hah? Gimana Bapak? Iya, iya Kak Chan. Jangan Kalau dia lihat malah PMI, saya rasa PMI lebih pintar daripada mereka yang kerja-kerja. Kalau mereka begitu. emang benar. Mentalnya beda. Dan mereka, ya itu tadi Mbak Konten udah menyinggung ya, udah mengatakan bahwa mereka, pokoknya just mental, mau kimia aja gitu, depan-depan. Karena secara online pun kalau kita mengurus dokumen di WhatsApp, Bapak bekas PKI ya, dari mana Arab Saudi? Ini udah gak enak. Iya. Entah kenapa. Iya, itu jadi sebuah stigma atau apa. Iya. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng menarik ya. Jadi mungkin banyak juga yang sudah pulang mengalami hal ini. Tapi cuma liburan kan mereka tadi makan bilang di rumah dengan keluarga. Udah. Tapi kalau udah lama dia harus berurusan tuh. Harus punya pengalaman dan harus kalau kata mungkin lebih emosional. Kalau biasanya perempuan yang lebih emosional, tapi logika berpikirnya Mbak Romsing di sini yang lebih kencang ya. Itu baik dibanding emosional. Mengerti lah, paham ya. Ya, kan itu pulang hari istirahat sebentar, saya langsung ngurus surat dulu. Pertama saya ke Balai Desa. Ke Balai Desa itu juga orang-orang awalnya pelayanannya kan karena nggak kenal saya ya, jadi kan nggak tahu. Nah, saya menanyakan apa yang harus dilakukan. Awalnya ya sambutannya itu ya seperti itu ya. Terus saya harus datang beberapa kali ke Balai Desa itu karena memang beberapa yang harus saya butuhkan dari Kades ya. Terus ya kebetulan ya itu tadi seperti yang Kak Novi bilang, packing ya. Jadi yang sering dikenal kan adik saya. Begitu adik saya muncul beda. Nah, benar kan? Benar. Ya Kak Sam. Jadi bukan soal kita berkonfrontasi secara verbal ya. Mereka nggak akan tahu. Kalau tidak terbiasa, persoalannya adalah habit. Disiplinnya kurang. Jadi di sini yang menimbulkan kenapa saya bilang bahwa mentalitas profesionalismenya sangat minim ya. Jadi mereka itu hanya akan masih stuck di ego mereka. Kalau ada biasa-biasa aja tetapi lebih tahu secara administratif, secara legal, secara yang lebih dari mereka, ego mereka teriris. Itu yang saya lihat.
menunjukkan superior mereka ya dengan cara aku punya jabatan. Nah, ini masih dipakai kental sekali di sebagian departemen kita. Itu yang saya lihat. Kalau so far di kota saya itu dispenduknya sudah bagus karena sudah banyak petugas mudanya ya, itu sudah bagus. Dan pelayanannya sudah bagus karena memang saya mengikuti prosedur mereka dan mereka mengarahkan. Yang saya di Polres itu di awal-awal saya memang seperti yang saya lakukan bahwa terus apa solusi yang ini tidak boleh, solusi itu nggak boleh, tapi saya tidak mendapatkan suratnya juga, gitu kan. Terus, jadi saya jadi tahu nih, berarti di departemen kalian itu seperti ini dan lain sebagainya. Awal-awal bingung, kita bukan mempersulit, tapi faktanya Bapak itu mempersulit. Maksudnya, faktanya Bapak itu mempersulit. Nah, kayak ternyata setelah saya dari beberapa informasi itu ada beberapa organisasi yang melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti ini kemudian dan menjadikan beban bagi sebagian departemen seperti itu yang saya jadi mereka dikirain saya anggota mereka iya betul. Ini diri saya sendiri warga negara Indonesia yang membutuhkan surat pendukung untuk kepentingan saya dan dokumen. Sementara kalau di Dispenduk, waktu saya menanyakan tentang apa yang dilakukan, ini bagusnya mereka langsung memberitahukan loket ini, kemudian namanya beliau, dan beliau langsung memberikan semua apa yang saya butuhkan. Saya butuhkan apa yang akan dilakukan dan memberikan person beliau secara personal jika ada yang perlu ditanyakan. Jadi saya ke Dispenduk itu tidak perlu berkali-kali. Iya, dan pengaruh nongkrong bareng ya, Mbak penting. Di era pertengahan tahun lalu sampai saat ini, ya dengan pemimpin presiden kita yang baru, ada perubahan ya. Tapi itu kan evolusi, artinya butuh waktu, butuh proses. Mentalitas ini kan nggak bisa begitu aja. Contohnya kalau kita saya kan nggak bayar BPJS 2 tahun ya. Kenapa? Karena saya sebel gitu sama BPJS. Kita dapat kuota. Kalau kita mau berobat lebih dari 26, itu harus menunda besok. Padahal sakitnya kan sekarang. Dengan umum. Nah, ketika kita antri di loket umum, itu karena kita bayar kan tes. Jadi dapat kartu langsung ke atas. Prosedur berikutnya ini bicara mengenai rumah sakit umum daerah, ya. Jadi di periode kepemimpinan saat ini mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik, lebih cepat. Dan saya lihat juga mereka lebih sigap ya dalam birokrat yang bekerja di Depres Departemen Kesehatan sama di instansi-instansi terkait di tadi Mbak Bangkring mengenai pendudukan catatan sipil ya. Tadi ya semoga di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini kita masuk ke Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kerja Migran. Nah, P2MI ini kan baru dibentuk ya. Sebelum masuk ke situ, saya mau sapa beberapa teman Ani Lucy. Selamat malam Mbak Ani Lucy yang aktif di Radio Nongkrong Bareng. Siapa lagi nih? Aduh, ya. Muleli katanya. Mbak Muleli dia itu selek ya. Mbak Muleli sodorin siapa gitu ya. Ini yang mau kita ajak ngobrol malam ini. Kasih tahu deh di kita punya komen ya. Supaya kalau memang ada yang mau di-sharing story. Tapi ini eksklusif ya malam ini. Kenapa eksklusif? Itu Mbak Konsing. Brandingnya udah jelas. Iya, enggak. Muleli bilang malam jam kontring, I miss you tring. Iya. Yang kedua adalah lepas rindu. Nah, saya di sini deskripsinya pekerja migran dibantu, dilindungi atau dilupakan. Sikap para instansi terkait di mata seorang Mbak Kontring. Ya, lepas rindu pada sahabat kita guys. Hadir bersuara dari kampung halaman.
Mbak Kontring di Magetan ya, Jawa Timur sana. Banyak tuh saya kenal Magetan. Wina itu Magetan kan, Chef? Iya, Ya, Kenal, Mbak Wina. kenal sih. Wina Karni, oke. Dia bukan orang organisasi. Ya, Ya, orang event organizer. Mbak Kontring pulangan ke Indonesia ya setelah tadi cerita beradaptasi 3-4 bulan ya. Setelah itu ngapain, Mbak? ya, kebetulan setelah 3 minggu, saya berurusan dengan dokumen saya kisaran 3 minggu, kemudian saya mendapat tawaran untuk mengelola LPK. Mengelola sekaligus untuk mengajar di sana. Jadi berbagi ya, jadi membimbing teman-teman di sana itu karena sudah ada stafnya ya, jadi saya tidak menjadi pekerja tetap kan. Lebih ke freelance pada diri saya menyampaikannya freelance ya, karena poinnya kan di sini itu passion saya. Kemudian kenapa tidak pula saya kembangkan? Karena memang lah saya amati itu kan masalah di kita itu dari dulu adalah pada value ya, peningkatan value dan kualitasnya pekerja migran Indonesia. Sementara itu tidak hanya terkait pada kepiawaian dalam berbahasa, tapi juga komunikasi, bagaimana untuk manajemen emosi, kemudian juga pengetahuan-pengetahuan dari hukum ketenagakerjaan, kemudian bagaimana manajemen keuangan. Nah, ini pembekalan yang belum pernah kita dapatkan di old case ya, kayak kita kan old generation ya, kayak saya, mungkin teman-teman di tahun 2000-an itu kan lebih kepada pembekalan-pembekalan yang justru menurut saya itu tidak tidak tepat. Nah, kan selama ini kita memang saat ini, mentalnya anak baru tuh begini. Menurut saya bukan karena mentalnya anak lama lebih bagus, ya kan? Kemudian mental baru ini tidak bagus, bukan itu masalahnya. Karena memang perjalanan di 2000-an dengan hari ini tuh udah berbeda. Ya. Sampai situ saya sepakat banget. Beda. Ya jadi kita jangan terus membandingkan di tahun dulu kita seperti ini. Oh ya, seperti ini tidak. Karena justru di tahun 2000-an kita dibodohkan secara dari semua prosedur yang ada, baik dari dokumen dan sebagainya, kita itu tidak boleh tahu. Bahkan kita dilarang speak up. Kita kerja aja. Terus dengan cara mematikan mentalitas teman-teman itu adalah pemulihan secara tidak langsung, verbal. Menyatakan itu training, dan itu saya kurang setuju. Ya, jadilah teman-teman yang mana mereka tidak mampu membela diri, meskipun mampu membela diri akhirnya dengan frontal cara mereka. Jadi regulasi emosinya tidak bisa stabil. Iya. Ya kan? Karena dilarang untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran mereka, bahwa kamu itu hanya bekerja, kamu itu hanya pembantu. Jadi kamu tidak bicara, padahal tidak. Jadi mentalitas sebagai pekerja dan manusianya sudah dirampas sejak dini di saat mereka berada di PT. Itu yang saya lihat. Sejak berada di PT, ya. Jadi saya ingat. Mereka sudah dikepung dengan adanya pagar tinggi, tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar, semua disediakan di dalam. Saya enak, tapi kalau kita sadar bahwa itu adalah perusak mental yang paling murni karena itu controlling issue. Melarang mereka untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran mereka, melarang mereka mempunyai hak sebagai manusia. Ini sebuah persoalan yang fundamental nih, mendasar banget ya. Kalau sebagai manusia nggak boleh speak up. Sebentar Mbak, saya tanya. Saya baca dulu Mbak Ani. Nggak bisa komplain, memang begitu kondisinya negara kita.
Kalau pasien yang datang beda reaksinya. Oke, maksudnya kalau pasien yang datang mereka ramah, salam sapa, ada yang bisa dibantu. Dia melanjutkan ya dengar gitu. Ini kalau kita mau urus penting wanitiro baru bisa jadi. Itu ya ininya Mbak Ani. Yang lain bagaimana silakan komen di Facebook kita. Ya, jadi kerusakan mental ya ketika di PT dalam arti pada tahun-tahun itu Mbak Romling tadi kita kembali ke pembicaraan sih. Sebelum seseorang berangkat menjadi pekerja migran Indonesia sudah begitu ya Mbak di PT pada zaman itu, zaman sekarang berbeda kan ya? Itu mas. Untuk mendapatkan akses informasi kan tidak seperti sekarang. Belum ada pasti, belum ada internet. Mereka ditakut-takuti. Nah, sementara kalau untuk mencari informasi seperti ini kembali lagi kepada kemauan, ya kan? Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya ada tujuan jelas kemauan saya untuk bekerja ke Hong Kong. Saya sebelum lulus sekolah itu kita ada sesi di mana harus maju ke depan. Kamu setelah lulus ini kita disuruh membuat planning. Setelah lulus sekolah kamu mau ngapain, mau kemana, kuliah kemana, itu kan sekedar planning. Saya dengan tegas menjawab bahwa saya ingin bekerja menjadi TKW di Hong Kong. Pada waktu itu? Yes, jadi saya sangat jelas apa yang saya mau, karena saya sudah tahu sangat jelas apa yang saya mau. Di saat itu saya sudah mencari informasi dan kebetulan kan SMK, SMA, waktu itu SMK kan kita sudah ada, karena saya sekolah di SMK ya, itu sudah ada setiap JTK itu udah datang ke sekolah kita untuk memberikan informasi. Di situ saya menggali informasi lebih, makanya saya rasa itu berdasar dari kemauan. Jadi kalau Anda itu sudah jelas intention Anda akan mencari tahu dengan sendirinya. Nanti lepas valid atau tidak, mas benar atau tidak sih informasi ini, meskipun kita masih gamblang, kita nggak tahu ya mau menanyakan ini benar nggak sih, kita kan masih tetap meraba-raba, tetapi tetap mau mencari. Nah, ini yang fundamental yang kurang di kurang di kita. Itu seluruh akses ya dengan cara itu tadi membangun semua tembok tinggi di sana, terus disiapkan di dalamnya dengan harga 2 kali lipat. Mau nggak mau kamu harus nurut, mau nggak mau kamu harus sudah di situ mengikuti apa yang ada di situ. Dan mental kita dirusak dengan cara ditakut-takuti. Ini begitu begini dalam pekerjaan. Bayangkan ini sedang mau dalam waktu itu krisis moneter 98 tahun 2001 itu belum pulih total kan. Nah, jadi orang seperti kita ini hanya tidak lagi memikirkan sekolah, kita justru curving bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang stabil. Dan solusinya ya seperti yang disampaikan sekarang trendingnya kabur aja dulu, ya kan? Jadi keluar negeri aja dulu dengan berbagai latar belakang dan sing ada yang mungkin alasannya pengen segera dapat uang, alasannya pengen bahwa untuk dirinya sendiri banyak sekali, ada yang mungkin keluarganya masih ada hutang. Nah, tapi yang pasti adalah fundamental karena ekonomi, ya kan? Nah, jadi karena mereka secara finansial sangat membutuhkan dan kekurangan, akhirnya mereka mau tidak mau menekan ego mereka, menekan semua keinginan mereka, menekan emosi mereka. Apa yang meskipun itu berupa perasaan yang valid sekalipun, mereka menekan dan menyimpannya untuk mereka sendiri. Di saat itu akan jadi bom waktu yang akhirnya ternyata di Hong Kong itu ada beberapa pendidikan, informasi yang diberikan, ya kan? Di sini tuh Kak sama Kak Novi. Kenal, ya kan? Itu masa-masa kita dulu. Nah, kalau yang sekarang, ya kan, memang mungkin secara mentalitas yang dulu mentalitas pekerjanya kurang, ya kan? Kita lebih kepada mentalitas
mengemis akhirnya, ya kan? Kan? Dan itu adalah salah satu tahanan atau survival mode dari kita agar tetap mendapatkan pekerjaan dan pemasukan, ya kan? Karena kita harus bertahan dari kelaparan. Enaknya ngomong seperti itu ya. Kalau dengan next 10 tahun berikutnya sampai hari ini yang saya sayangkan justru teman-teman yang baru-baru ini informasi sangat mudah diakses, internet di mana-mana, justru tidak digunakan untuk itu. Begitu pula dengan departemen pemerintah kita yang juga masih menggunakan mentalitas-mentalitas yang sama, hanya diganti casing saja, tetapi dengan sistem dan mode kinerja yang masih kurang. Padahal seharusnya kita bisa maju itu. Bagaimana dengan generasi muda di pemerintahan kita? Saya tidak bisa menilai secara general ya, karena saya juga jadinya kan lebih malas berurusan dengan birokrasi kan. Tetapi kita tetap optimis, harus ada perubahan, ya harus optimis perubahannya lebih baik ya. Jangan sampai kita pesimis juga. Diakui atau tidak, tetap proses meskipun lambat, gitu kan. Namun kalau kita berbicara dari CPNI, ya kan, CPNI yang sekarang ini yang menjadi masalah adalah kalau yang teman-teman di luar sana didapat adalah anak baru itu sekarang itu sama dengan anak lama tahun 2000 sekarang dikit-dikit di sini menurut saya itu sedikit mundur. Karena notice itu bukan. Tetapi yang saya tidak diajari bagaimana memanajemen resiko dari pengambilan keputusan. Nah, ini kan kembali lagi ke mentalitas kan. Itu yang tidak dibekalkan. Nah, kenapa di saat saya ditawari untuk di LPK, itu kesempatan saya untuk bisa merubah yang bisa saya lakukan bagi teman-teman yang memang belum terkontaminasi, ya kan? Ini kan masih pure, masih bisa dibenahi, masih murni, jadi tidak berada di yang sudah di luar negeri, yang sudah terkontaminasi dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya lakukan. Jadi yang saya punya, saya sharing dengan mereka bahwa sebelum kamu memilih negara tujuan, tidak hanya Hong Kong, sebelum kamu memilih untuk bekerja ke luar negeri itu apa? Kan sekali, gitu loh. Sebelum Anda memilih untuk bekerja ke luar negeri menjadi pekerja migran apapun status Anda baik di sektor domestik maupun sektor formal, dan kamu sudah jelas kamu mau ngapain. Kenapa kamu memilih? Mindset ini yang tidak pernah disadari oleh teman-teman WNI yang berada di dalam negeri, meskipun alasannya pasti ekonomi, tapi yang dari fundamental dari diri sendiri yang tidak pernah mereka sadari. Nah, setelah kemarin saya menemui beberapa TPMI kan, karena kan saya di LPK-nya ini bergerak tidak hanya di sektor informal, sektor formal. Nah, mereka tidak mampu memberikan jawaban jelas di saat saya tanya, kenapa kamu memilih negara tersebut, kenapa kamu memilih sektor ini? Jawabannya hanya simpel, gajinya. Kenapa? Gajinya, oke. Kayak anak kecil, kalau kamu gigimu sakit, diapain ya gosok gigi, ya kan? Enaknya kan jadi obatin. Sebenarnya sangat simpel, kayak artinya masih kecil banget gitu kan. Tidak tentang gajinya. Tidak, saya kan jadi sukses karena keluar negeri. Tidak pernah proses. Ya makanya maksud saya tuh kalau jadi kamu ini kan kerja di LPK ya, bantu atau kerja ya. Nah, ya kamu menghadapi anak-anak yang generasi kebanyakan umur berapa, Mbak? Kalau untuk yang sektor formal ya itu kan usia 18 tahun ke atas. Saat ini untuk LPK saya adalah 19 tahun, itu paling muda.
Terus yang tertulis kalau nggak salah 36 itu Paling tua, yang paling tua 36. Sehingga 36 karena kan bulan ya. Nah, sementara untuk yang itu kan ya masih usia 21 ke atas, tetapi 20-an ke atas itu hanya beberapa. Selebihnya ada yang X, ada yang non. Nah, kan saya lebih membombardir yang. Nah, untuk yang X, di sini saya tidak terlalu dikarenakan saya harus melihat dulu persen. Nah, capeknya itu di sini ya. Ini kan bukan tentang mengajar bahasa ya. Karena dan pendidik yang Anda harus memperhatikan kebutuhan each of them. Kemampuan individunya. Tidak hanya kamu pikir sebenarnya tidak bisa. Iya, gitu. Jadi memang saya tidak pada cukup kan bisnis, orientasi bisnis, lu tak bentuk, lu tak jual, selesai. Iya, produk. Kanovi, itu kamu jangan banyak goanya. Ditiup-tiup terus. Enggak ada yang niup, perasaan selalu niup. Kan ada suara angin gitu ya. Napasnya sangat berat tuh. Very heavy breathing tuh. Ya, itu bentukan mindset sebelum yang justru saya tekankan adalah kamu datang ke luar negeri, entah negara manapun kamu datang adalah sebagai pekerja. Mbak penting tadi mengatakan yang usia dan range usianya itu ya. Ya, usianya adalah 36 sampai 36 yang saat ini adalah 19 sampai 36 itu kan sektor formal Korea. Oke. Kalau perbedaannya yang Korea ini karena sudah merasa mereka sektornya formal. Jadi ada sedikit superiornya merasa padahal mereka belum pernah bekerja. Kebanyakan dari ini bukan hanya hari ini aja saat ini. Di tahun 2004, di tahun 2003 saya sudah banyak menemui orang-orang yang mau proses ke Korea, Jepang, ataupun ke negara lain yang mereka sektornya formal, mereka itu memandang sebelah mata pada WNI yang bekerja di sektor informal. Dan ini perlu dicatat, justru penggerak adanya pekerja migran itu dari sektor informal dulu, baru ada kalian. Itu yang harus saya sampaikan ya. Jadi saya berharap Anda PMI, status Anda formal maupun informal, Anda sama-sama WNI yang sedang mengadukan nasib Anda untuk masa depan Anda sendiri, ya kan? Saya nggak mau ada sendiri saja di negara orang agar lebih baik. Jadi stop dengan memberikan kotak bahwa saya lebih baik dari sektor informal. Tidak ada, sama. Zoplo wele selamat malam, tumini alhamdulillah wa syukurilah nyimak. Ya selamat malam Zoplo Sentral, tumini ya. Ini pasti non formal semua nih. Iya, udah kalau on fire aja ya, berasa lebih superior ya, yang formal ya. Lebih superior. Mungkin absurd tuh, psikologis. Karena ini kan itu perbedaannya karena mereka lebih ke perusahaan kan, jadi lebih ke company, jadi G2P ya. G2G. Tetapi kan kalau secara hiring kan G2P karena dari government ke perusahaan ya kan. Nah, status mereka itu lebih bagus ketimbang kamu yang berada di rumahan. Padahal sebenarnya yang di rumahan bukan jual jasa. Jangan yang di rumahan itu bukan pekerjaan. Pertanyaannya kalau Anda memandang yang pekerja rumah tangga adalah bukan pekerjaan, bagaimana dengan ibu Anda yang di rumah sebagai rumah tangga mengurus rumah tangga? Itu aja.
mindset ini yang selama ini belum pernah ada yang membahas, bahkan tidak mau mendobrak ini, terutama dari kementerian. Artinya sebelum kementerian tidak hanya fokus pada sektor formal saja, informal diabaikan. Ini yang justru membuat saya menjadi bingung. Mbak Kontri, kita lompat ke kementerian Mbak Kontri. Ya. Sebelum itu mungkin ada ini Mbak Ani mungkin mengatakan ya, mungkin formal bayar di depan, jadi feel I have the money, mungkin seperti itu katanya. Apakah jadi dalam? Ini jadi panjang nih urusan. Ini Mbak Ani suka nambah nih kasar nih. Orang udah mau lompat ya Mbak Kontri, monggo. Dia bahas lagi. Untuk secara J2J itu kan tetap ada dua solusi kan, menawarkan dua solusi, kamu bisa pakai cash ataupun pakai pinjaman, ya sama sebenarnya. Jadi bukan berarti dari lu bayar dulu atau oh saya punya uang bayar dulu. Kalau kamu punya uang, orang bermental pengusaha, ngapain saya harus bayar ke orang hanya untuk mendapatkan pekerjaan? Mendingan saya komitmen dan konsisten bagaimana menjalankan modal tersebut, mengembangkan. Iya, buka warung Madura 30 juta, bagus, jalan tuh sembako, jualan beras, telur, minyak, apalagi mau lebaran nih. Rame. Nah, iya, kita pakai handphone. Kita kopi. Oh, iya. 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 Kan manajemen itu kan kalau orang mau berpikir gitu kan. Tapi berhubung Anda maunya jalan pintas untuk mendapatkan modal yang lebih besar dan juga besar kemungkinan Anda ingin belajar mengeksplor ya, karena kamu kan masih muda nih. Nah, makanya saya memberikan pemahaman kepada teman-teman ini, mau sektor formal maupun informal. Sekarang ini saya crack mental mereka bahwa kamu ke luar negeri selain uang dan penghasilan, usahakan cari ilmu. Usahakan cari ilmu, betul. Gunakan, manfaatkan semaksimal mungkin alokasi finansialmu secara secure, dan ilmu yang kamu dapatkan bisa kamu terapkan di Indonesia untuk kehidupanmu sendiri. Tidak usah untuk yang lainnya, kehidupanmu sendiri saja. Tahan dulu ya, ya, pendengar kita ini kalau kita angkat ya, kayak zaman radio kan kita angkat siapa aja sih yang dengerin kita, dari demografi usianya berapa ya. Ini kebanyakan mereka udah susah mindsetnya udah tua. Nah, jadi arahnya maksudnya ya generasi yang tadi Mbak Kontri mengatakan, untuk Anda yang masih muda cari ilmu. Mereka udah, kalau gelas udah penuh sama ilmu, tapi nggak pernah nggak pernah dipraktekkan ya. Jadi kalau gelas diisi setetes terus, kan lama-lama penuh tuh. Udah ilmunya. Mungkin nggak semua, kita ngambil secara umum. Pesan tadi mengenai hari hati, ya malam minggu ini di hari ke-8 ini khusus kan Maret ini kita masih berbincang mengenai nongkrong bareng, langsung kita sharing-sharing sebanyak-banyaknya ya, benar. Dimanapun kita juga didengar di Thailand, di Polandia juga ada Saiful di sana, di Singapura Mbak Ana bukan Hana. Kemudian di Malaysia ada beberapa, di Korea, di Taiwan paling banyak tuh juga ya. Saya nggak bisa sebut namanya satu karena bahasa Cina. Mbak Kontri, LPK, manajemen emosi, manajemen keuangan itu dia. Mbak Kontri kan punya ilmu, punya value. Di sharing, dibagi, berhadapan-hadapan dengan guru yang lain. Itu bagaimana bayangan kita dikasih sebuah ilustrasi, Mbak? Saya share-nya kan ke teman-teman dulu, tapi kan biasanya saya tidak live ya. Akhir-akhir ini kan saya memang sengaja live. Tujuan saya adalah memberikan inspirasi kepada PT lain untuk melakukannya. Karena saya tidak bisa dong bekerja sendiri. Betul. Nah, kalau mereka mampu, ingat, belum tentu mereka mampu juga. Karena ini kan tergantung individunya. Menyerap apa yang saya sampaikan, mampu tidak mereka menyerap apa sih sebenarnya yang ingin saya sharing. Kalau sekedar copycat atau copy paste tulisan saya, copy paste yang saya kan itu sudah semua orang juga bisa. Tetapi bagaimana sebenarnya kamu mengimplementasikan dan menyalurkan kepada setiap individu ini,
untuk transferring energi agar mereka bisa menerima ini kan tidak mudah, tidak semua orang bisa. Timnya mesti Mbak Kontri sendiri, single fighter atau berdua atau berempat gitu loh. Single Yang fighter satu. kan cuman saya hari ini yang memulai kan masih saya. Mbak, saya rasa kamu tuh harus bikin satu perusahaan ya. Iya. Ya, satu perusahaan Iya, sendiri ya. betul. Konsultan. Jadi konsultasi mindset ya, yang kamu door to door nih. Jadi ke LPK nih atau BLKLN ya nggak? Nah, bahwa kamu tuh lama-lama mau bikin tim yang bekas mantan NGO ya nggak, direkrut sama kamu. Nah, kita ke sini, kita ke situ untuk memberi pengarahan pada anak-anak yang muda ya nggak, kepada anak-anak yang muda ya nggak, yang baru mau berangkat ya nggak, supaya mindsetnya ya nggak, semuanya tuh jadi udah benar semua nih ya, waktu berangkat nggak koslet di dalam pikirannya ya nggak. Berangkat. Kenapa Mbak Kontri? Kan bikin bahwa saya freelancer, bisa online, offline, boleh datang membooking saya ke LPK dengan tarif tertentu. Jadi memang ada itu saya sudah. Jadi kalau memang menginginkan saya datang, saya akan datang dengan sukarela. Tetapi ingat, di saat untuk mentalitas ini tidak bisa sehari 2 hari. Dibikin paling minim paket 6 minggu, ya itu paket paling minim itu 6 minggu. 6 minggu pun belum totalitas kamu bisa menembus, karena kamu memang harus menembus satu persatu. Satu dari mereka dan Individu per individu ya. dan itu dipastikan kemauan dari individunya, ya kan? Kalau individunya menolak ya kita juga nggak bisa memaksa. Iya, jadi social skill ya, skill bernegosiasi, berkomunikasi, itu awalnya mungkin dari situ ya, karena menjadi seorang HRT yang profesional dan bisa berspeak up menghadapi pergantian, karena zaman ini kan detik-detik tuh perubahan terjadi ya Mbak Kontri. Artinya kalau dia scrolling di YouTube itu kita dibombardir dengan berbagai hal, artinya pintar enggak jadi makin bego gitu ya dalam tanda kutip, karena bingung macam-macam. Tapi kalau kita fokus bahwa menurut saya mau benerin nih personality ya, personality, attitude ya, sikap perilaku kita setelah puluhan tahun kalau udah terbentuk. Berlian itu kan dia jadi mahal karena dia hajar sama ditempa sama panas luar biasa, ditempa sama macam-macam, jadi mahal. Kalau saya apa sih namanya, katakan itu makan sebuah mata gitu. Tapi kalau yang gampang ini dibentuk oleh kawasan radi muka yang akan dibentuk katakan atau dibuat wadahnya oleh, dan bisa itu katakan buat sebuah ya. Jadi seperti hybrid, seminar hybrid juga bisa lewat YouTube atau apa. Benar kan Novi, karena dia misalnya kalau ada anak satu yang enggak ini aja, yang enggak apa, yang istilahnya yang udah dikirim terus minta balik lagi, itu kan rugi buat PT ya. Mending sebenarnya saya potong dulu ya, itu akan karena kita bisnis, tapi yang paling rugi itu adalah diri sendiri. Itu yang harus saya tegaskan. Kenapa saya lebih mengenalkan prioritasmu apa, fokusmu kemana. Tapi di dalam dan prioritas itu tidak menutup kemungkinan nanti kamu di tengah jalan akan menemui kerikil dan batu. Nah, bagaimana kamu bisa meregulasi emosi dan logika kamu di saat kamu menghadapi hal tersebut, itu yang saya ajarkan. Bagaimana mengelola emosi dan meregulasi ya, mengatur, menyusun dan logika di saat kamu menghadapi hal tersebut yang ada di depan kamu. Akankah kamu mundur, menyerah? Kamu menghadapi dan mencoba dengan segala kemungkinan, di mana sudah memanage resiko yang kamu ambil itu kira-kira sekian persen untungnya, sekian persen ruginya, dan konsekuensinya seperti apa.
solving problem, backup problem berikutnya apa itu sudah harus diajarkan di awal. Nah, saya mau nanya lagi, bagaimana kamu handle bersama mengenai apa nih sponsor lah, terus apalagi polisi lah, terus anak-anak LSM lah, yang lain lah, itu bagaimana tuh? Kalau saya pribadi melihat LSM itu seharusnya justru mendukung untuk kebaikan ya. Jadi bukan justru menjadi targeting untuk kepentingan mereka. Kalau kita memang mau ada perbaikan, kita kan boleh nih ngasih kritikan dan masukan, tetapi bisa Anda menjatuhkan ada dua hal yang berbeda. Kalau kita memang memberi poin masalah, ya kita harus menunjukkan solusinya. Nah itu saya dari dulu ya. Itu yang seharusnya dilakukan, tetapi belum saya temukan hal tersebut, justru terjadi isolasi secara komunikasi. Jadi kayak departemen maupun organ maupun instansi itu ini dengan mereka karena ada unsur kepentingan. Nah seperti itu. Kondusif nih, padahal seharusnya kita bisa saling support dan saling mendukung untuk kemajuan bersama. Terus kalau kepolisian secara kinerja ya, saya sendiri tidak berurusan ya, jadi saya tidak bisa mengkritisi ataupun memberikan. Nah, ya yang saya hadapi kemarin adalah hanya di bagian, ya kan, dan saya tidak bisa mengeneralisasikan semuanya seperti itu. Terus tidak hanya dari departemen maupun tugasnya, dari diri kita juga harus ada kualitas dari diri kita. Kebanyakan teman-teman Hongkong ini karena yaitu tadi emosionalnya belum stabil, terus belum selesai dari zona nyaman yang Hongkong, akhirnya juga mereka menggunakan pasal KUHP yaitu kasih uang habis perkara. Nah ini masih banyak. Jadi kalau Anda sendiri masih menerapkan itu, bagaimana Anda juga meminta servis yang sama? Nggak bisa. Jadi kalau Anda memang ingin diperlakukan hal yang sama, ya disiplinkan Anda dulu. Ya contohnya itu kalau yang syuting 300 USD warga dari China mainland sini masuk ke Bali situ kan dia pancing itu, dipancing terus di video. Nah itu kan udah masalah. Terus disebar luaskan lewat sosmed, mati imigrasi. Bagaimana? Ya itu salah satu contoh yang tadi menyinggung apa yang dikatakan Mbak Kontring ya, mengenai biasanya kita gampang urusan ini urusan itu. Pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri punya berpikir mungkin seperti itu bisa gitu. Mbak Kontring yang pikir seperti itu dan merasa itu ada orang dalam itu juga masih dipakai. Jadi bagaimana kita ada perbaikan kalau kitanya sendiri juga masih memiliki mindset seperti itu. Mindset seperti itu ya. Jadi kembali ke diri sendiri. Penting saya coba pindah ke masalah instansi terkait LPK ya. Di waktu jam 10.44 di Hongkong sana. Dengan kait instansi mana LPK ini? Karena kalau kita tahu tuh ada Kemenlu, Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI, zaman itu ya kasusnya. Ini adalah lembaga pelatihan kerja. Jadi lembaga pelatihan kerja ini harus mempunyai kerjasama dengan PJTKI atau P3TMI, yang mana pelatihan kerja ini juga harus ada penempatan. Jadi kenapa harus bekerja sama dengan P3TMI, ya kan? Selanjutnya secara formalitas kita tetap bersinggungan dengan instansi diantaranya adalah keimigrasian, Kementerian Tenaga Kerja Luar Negeri yang saat ini KP2MI, Disnaker. Nah, masih dengan instansi yang sama, hanya beda nama saja. Jadi kita tetap untuk sebenarnya prosedurnya instansinya tetap sama, hanya ada mungkin tambahan-tambahan tertentu yang perbaruan gimana secara sistematis saat ini terjadi. Namun
pemerintahan terbaru ini karena berhubung dulu adalah BP2MI adalah badan extension dari Kementerian. Iya. Saat ini BP2MI berdiri sebagai kementerian. Yang PMI ini seluruh dan Indonesia baik sektor formal maupun informal harus berada di bawah Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Kerja Migran Indonesia atau KP2MI. Nah, di sini ada banyak hal yang mungkin selain namanya sistemnya diganti kan berarti sektor administrasi dan legalitas juga ada perubahan. Kita tidak lagi di bawahnya Kemenaker, tapi kita Kementerian. Dan akhirnya banyak perubahan ini tidak masih sama di dalam instansi kita. Di saat terjadinya perubahan itu drastis, jadi mereka tidak pelan-pelan dulu evaluasi yang mana yang harus dirubah, yang mana yang memang harus dipertahankan. Ya, otomatis karena kita berdiri sendiri kan sekarang Kak. Jadi fokusnya kemana? KP2M ini fokusnya kemana sih? Gitu kan? Nah, kalau saya pribadi dari sebelum adanya kementerian ini, saya tetap fokus mengusulkan kementerian ini maupun BP2MI itu, kalau dulu BP2MI dengan Kemenaker, tetap mengusulkan pertama adalah MOU, bargain power, peningkatan value. Itu penting. Jadi kita tidak bekerja murah. Ya kan? Kita tidak dianggap bekerja murah. Kita tidak dianggap sebagai migrasi murah. Nah, ini yang mungkin perlu dilakukan. Terus masih harus evaluasi negara-negara tujuan bagi sebagian besar WNI untuk bermigrasi sebagai pekerja ini perlindungannya seperti apa? Pihak apa tidak? Berpihaknya berapa? Nah, ini kan belum ada evaluasi dan tidak ada diskusi secara terbuka maupun tertutup dengan teman-teman aktivis ataupun organisasi, itu belum ada. Jadi kan kalau mau tahu masalah sebenarnya seharusnya ya dengan kita diskusinya. Karena masih baru Bapak tuh terbentuknya P2MI ini. Kan cuma namanya yang baru, terbentuknya kan cuma namanya saja, tapi instansinya sebenarnya dia hanya melanjutkan toh. Dengan baru terus kamu dirubah total, yang lama di off kan, yang langsung on kan tidak bisa juga. Sebenarnya bagus nggak sih dibentuknya kementerian ini? Atau lebih bagus yang dulu, Mas? Karena kalau kementerian berarti kan alih wewenang ya. Betul. Sebenarnya sih kalau dibilang bagus atau tidaknya lebih bagus karena kita lebih terpisah. Jadi PMI ini kita mempunyai sendiri, kewenangannya sendiri. Namun untuk koordinasi satu pintunya ini yang belum dievaluasi oleh pemerintah kita hari ini, oleh lembaga kementerian hari ini. Nah, ke kementerian sendiri, artinya banyak sistem juga yang harus diubah menjadi satu pintu. Oke. Nah, sudah satu pintu itu kan akan lebih mudah pendataan dan lain-lainnya kan, penelitian dan semuanya akan lebih mudah. Terus kayak kemarin ini kan sepertinya fokus kepada selain J, P2P, formal, informal, masih tetap berkutat di prosedural, unprosedural. Tidak sedikit pun menyentuh yang fundamental yang saya sampaikan di awal tadi. Tidak ada. Jadi kementerian tidak ada menyentuh yang fundamental itu tadi. Terus selain itu juga LPK maupun P2P tidak mendapatkan support secara moral, sistem maupun secara finansial dari pemerintah yang notabene harus diakui bahwa adanya LPK maupun lembaga-lembaga ini membantu pemerintah untuk merangkul warganya yang ingin memperbaiki nasib dan mengurangi angka pengangguran di dalam negeri itu. Ini kan tidak pernah diakui loh. Tidak usah ngomong PMI diakui sebagai pahlawan devisa harus dilindungi dan lain sebagainya.
ini sudah apa namanya, hashtag lama. Ini sudah hashtag lama. Jangan membawa PMI-nya, jangan membawa pekerja migrannya, tapi bawalah bahwa mereka itu WNI. Sama. Ini yang memang kurang diakui oleh pemerintah kita. Jadi akhirnya saat ini sebenarnya saya setuju kalau dibentuk kementerian kemudian ada wamen. Namun dengan adanya 2 orang wamen dan kementerian ini harusnya bisa lebih bekerja efisien. Harus tahu poin yang harus dilakukan yang mana. Tapi kenyataannya sampai hari ini tuh masih gamang. Itu yang saya lihat. Nggak Ada tahu akhir. ada beberapa hal. Iya Mbak. Lanjut Mbak. Dulu ya Kak. Nah, banyak perubahan secara administrasi dan tidak ada dari kementerian itu memberikan pengumuman secara terbuka. Nah, dari atasan sampai bawah itu kan masalahnya dari dulu kan kita seperti itu kan. Atasan ngomongnya A sampai bawah udah beda lagi. Iya. Maksud saya kalau di Kabupaten Magetan, Mbak, kemudian ini kan provinsi ya, Provinsi Jawa Timur ya. Ya. Nah, seberapa sering orang KP2MI ya, itu tidak bisa pusat, mungkin di lingkungan Jawa Timur aja. Karena zaman saya sering ke Surabaya itu, Sidoarjo, Surabaya untuk meninjau itu. Nah, kerjaan di sana, dinas naker dengan orang pusat diajak selalu tuh. Nah, setelah berapa tahun saya nggak ngerti bagaimana sekarang. Nah, maksud saya koordinasi kemudian karena kan nggak nyampe, tidak menyerap ya ke bawah ya kebijakan apa yang dilakukan. Jadi Mbak Kontri melakukan ini ngapain sih mereka menteri dan wakil menteri yang 2 itu nggak efektif gitu ya, betul nggak Mbak? Betul. Jadi kan kurang ke bawah aja, justru kurang jelas yang dari semua ini tuh apa sih? Adakah di administrasinya? Adakah di legalitasnya? Adakah memang di bagian mana? Padahal itu sangat dalam kalau kita mau membicarakan itu. Nah, sementara Iya. nggak ada, mereka tidak membuka diskusi itu. Justru yang saya lihat kayak suatu organisasi saya tidak menyebut ya, itu justru fokus bagaimana merubah undang-undang PMI. Nah, kenapa? Kemarin sebelum disahkan lagi, kenapa kamu tidak meneliti itu secara langsung? Ya memang kita mungkin akan ada beberapa perubahan karena dengan seiringnya waktu ya, tambahan-tambahan, peraturan tambahan itu perlu, tapi tidak harus merubah undang-undang kan? Itu yang kurang di kita kan. Nah, seperti halnya Hong Kong, Employment Ordinance dari zaman dahulu sampai hari ini tidak ada yang berubah dengan Employment Ordinance. Tetapi ada mungkin klausal-klausal yang ditambahkan. Tapi tidak ada ubah esensi Employment Ordinance-nya. Ini justru mereka hanya fokus di survei saja, tapi mereka tidak fokus yang sesungguhnya. Dari Dinda Hasana katanya wamennya sibuk cari keuntungan untuk mereka sendiri katanya. Itu saya tidak demikian. Saya tetap mengapresiasi kinerja beliau, usaha beliau untuk perbaikan ya. Terlepas itu untuk kepentingan beliau menjadi personal brandingnya ya itu hak setiap orang, karena setiap orang itu mempunyai hak untuk branding pada diri sendiri, ya kan? Jadi satu instansi. Jadi saya tidak akan memberikan komentar, tetapi yang saya sampaikan di sini dengan adanya kesempatan ini, saya memohon sekali. Bahkan saya sudah komentar di IG-nya Pak Karding ya, bahwa kan ini mengadakan diskusi bareng. Itu padahal kita diskusi bareng itu bukan sedang ingin menjatuhkan ya, tapi untuk mengetahui akar masalah dari bawah gitu loh. Rangkullah semua bagian. Jadi jangan hanya orang-orang tertentu yang mungkin mereka sering nampak di media sosial saja, yang mempunyai follower banyak. Influencer yang sebenarnya mereka tidak mendidik. Boleh kamu merangkul influencer, sebelum Anda merangkul influencer, bekali dulu influencermu ini dengan ininya. Jangan sekedar ya followernya banyak terus dirangkul dia.
Come on, kita harus merubah media sosial itu menjadi media pendidik yang seharusnya menjadi pendidik fundamental mindset mereka. Justru jangan Anda mengajari mereka menjadi FOMO. Saya instansi pemerintah menghabiskan sekian anggaran hanya untuk hal ini, lucu. Itu menurut saya lebih FOMO itu takut ketinggalan zaman. Jadi ya. Karena lebih mengutamakan influencer. Semua instansi kita, cara mereka memberikan pendidikan baik dari keimigrasian dan sebagainya itu saya merasa sangat ilfil. Kalau kita mau belajar dari negara-negara lainnya kayak Hong Kong, YouTube imigrasi khusus, mereka memang off secara komentar di off. Nah, tapi cara mereka mendidik, memberikan informasi itu berbeda loh bahasanya. Iya, sana narasinya lebih beda banget. Tidak menjudgmental, lebih edukatif ya, terus informatif ya sifatnya. Mereka menggunakan jasa endorse itu adalah artis, cara mereka menyampaikan itu berbeda. Makanya kalau Kak Sven sama saya jadi influencer itu narasinya akan berbeda ya. Jadi PJTKI bubar kita bikin aja itu agensi, itu apa namanya, konsultan, biro konsultan, diketuai oleh konsultannya Mbak Ranting, kita angkat nih Bu Christina Aryani kan wamen nih sama Zulfikar Awala. Gimana lagi dengerin mungkin Bu Christina, selamat malam Bu, dengerin nih kita curhatan nih lagi rekah udah nih ya, wamen P2MI. Lanjut Mbak Konting, di sisa waktu ini mungkin keresahan yang tertinggal atau mimpi-mimpi atau Mbak Konting ingin dikenang sebagai apa? Saya tidak ingin dikenang sebagai apa-apa, cukup saya hanya sebagai manusia yang mungkin bermanfaat, ya kan. Kalau yang menurut kalian bermanfaat ya dibuang saja, toh karena kita nggak ada yang sempurna. Jadi saya banyak, tapi saya hanya fokus apa yang bisa saya bagi dan bagi orang yang mau menerima. Saya hanya fokus pada diri saya sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk memberikan perubahan pada orang yang memang mau berubah. Bagi orang yang tidak mau berubah, itu sudah bukan kapasitas saya dan juga bukan tugas depan saya. Iya, kita juga 20 tahun, 21 tahun, 99 mengudara itu Mbak Konting. Ya begitu, kalau mau berubah ya berubah, kalau enggak ya kembali ke individu, ya kan kita nggak bisa maksain. Ke pemerintahan juga demikian, mau tidak mengakui kelemahan karena pada dasarnya tidak ada yang sempurna, mau tidak mengakui kekurangan, dan akhirnya bagaimana untuk mendapatkan feedback dari teman-teman ataupun pihak yang paling bawah sekalipun meskipun nadanya itu sumbang sekali, dan bagaimana mereka mampu untuk mengevaluasi untuk perbaikan. Nah, ini kan kembali lagi kepada sistem dan manusianya. Iya. 270 juta gitu populasinya saat ini, ya kan, dalam artian ya nomor 4 di dunia, 1,7 hampir 2 miliar yang di China. Dalam konteks tingkat literasi, narasi dan individualnya nggak juga bertumbuh-tumbuh banget tuh ya, apalagi dari sisi tadi yang instansi terkait dan lain sebagainya Pak Konting. Iya, lanjut Mbak Konting, di closing ini mungkin ada yang sesuatu yang supaya teman-teman bisa memorable sebelum kita ngobrol. Baik ya, ini pesan bagi teman-teman yang apapun keputusan kalian bekerja ke luar negeri, tetaplah fokus pada kebutuhanmu sendiri dan prioritasmu sendiri dengan tapi juga tidak mengabaikan masukan, ya kan? Positif. Terus bagi teman-teman yang saat ini di Indonesia surfing tentang pekerjaan yang mungkin gajinya tidak mencukupi, karena masalah kita itu bukan kurangnya lapangan kerja, tetapi kurangnya kemauan untuk bekerja, dan juga kurangnya bukan bersyukur ya, saya tidak bisa ngomong bersyukur ya, karena kurang dan gajinya kurang memenuhi kebutuhan. Jadi kan masalahnya kan yang fundamental adalah di situ. Ya. Jadi kurangnya kemauan untuk bekerja.
kalau pekerjaan akan ada, kurangnya kemauan untuk bekerja. Kalau memang mencari, ya itu tadi, luar negeri dan sah-sah saja. Ya kalaupun hashtag kabur aja nggak ada yang salah, karena ya memang kita sebenarnya dari dulu ya kabur aja dulu. Kembali lagi ke Indonesia, kemudian mendapatkan ilmu yang Anda sampaikan, membangun di Indonesia, ya itu hak prerogatif. Kemudian Anda tidak berada di Indonesia, kemudian Anda tetap menetap di luar negeri, namun dengan cara Anda menunjukkan nasionalisme, itu juga hak masing-masing. Karena saya pribadi, saya memang harus tinggal di Indonesia, keluarga saya di Indonesia, jadi ya bisa menerima dan berusaha belajar apa yang ada di Indonesia dan sebagainya. Kalau teman-teman kita di Hongkong menurut Mbak Konsi udah berani ngomong belum? Sangat berani. Iya, berani ngomong sih. Nah, sama saya Kak Sam. Tapi kalau sama majikan atau haknya terampas, berani ngomongnya di Facebook. Kalau enggak nanti itu yang saya lihat ya. Tapi saya gini ya, Mbak Kodring ya, itu mereka anak-anak yang di Hong Kong, saya perhatikan ya, mereka kalau pulang ke Indonesia nih, libur atau selamanya gitu, mereka tuh kalau udah di bandara itu ya lagunya tuh betang-tang beteng-teng. Wah, benar kan Novi? Jadi mereka tuh seolah-olah pulang kayak orang kaya, dan pramugari bisa dimaki-maki kadang-kadang. Yang benar. Biasa kan kalau berangkatnya, anut iya Mbak, pulang, gue bawa duit nih. Komplek inferior ya, itu komplek inferior, dia kan sudah hina, jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia sekarang udah mampu, sukses. Dan nah, padahal kesuksesan dan kemampuan seseorang itu tidak diukur dari seberapa mewah rumah kamu, seberapa banyak tampilanmu, itu tidak. Ya, sukses itu individu ukurannya beda. Ya sekali lagi itu tadi, jangan pernah mengukur sepatumu dengan sepatu tetanggamu, tidak akan. Berarti yang lihat rumput tetangga, ini lebih hijau nih, ya. Sesuai dengan ekspresimu, sesuai dengan dirimu sendiri, kemauanmu sendiri, makanya kuncinya difokuskan. Kenapa fundamentalnya saya mengubah bahwa kamu keluar negeri itu untuk dirimu sendiri, mensupport dirimu sendiri, bukan untuk orang lain, bukan karena satu kampung, bukan. Iya, ada juga kan yang supaya dipandang dilirik sama tetangga, enggak. Iya. Rumahnya udah ditingkat nih, marmer semua. Iya. Enggak kan Novi, itu zaman dulu kan Novi, sekarang lebih pinter. Ya enggak. Sekarang rumah mereka tuh enggak begitu. Ya enggak. Tapi kita kan selalu bilang ya enggak, kalau kita di radio kan gak mungkin kita tulis juga. Kalau rumah gede-gede, kalau habis tahun 2 tahun, bukan habis tahun 2 tahun itu beli catnya tuh drum untuk ngecat rumah gede-gede. Perawatan. Iya. Yang sederhana. Ya, interior tadi itu larinya ke flexing biasanya ya. Interior rasa rendah diri, Mbak Kuncing diluruskan kalau saya salah, Mbak Kuncing. Monggo. Ya betul ya, karena self esteemnya yang low self esteem akhirnya menimbulkan validasi. Nah, validasi setiap orang kan memang berbeda-beda nih. Ada yang diwujudkan secara dengan barang, ada yang diwujudkan ditunjukkan dengan cara penampilan, berpakaian dan lain sebagainya. Itu menurut mereka. Tapi sebenarnya yang perlu ditanyakan kepada diri sendiri, berapa menit sih kamu merasa puas? Iya, paling lama 3 hari. Iya, paling lama itu. Nah, perlu dicatat ya, antara tertawa dan menangis itu selangnya hanya berapa menit saja. Iya. Nah, jadi fokuskan yang memang lebih bermanfaat itu aja sih menurut saya. Ya itu hak masing-masing, toh uangnya masing-masing ya. Kembali lagi kepuasan setiap individu itu tidak sama. Cuman
lebihlah fokus kepada yang memang bermanfaat aja. Itu menurut saya. Karena ya saya ngomong bermanfaat kan mungkin itu bermanfaat buat saya, buat orang lain tidak. Seperti halnya apa yang saya lakukan ini. Ada yang bilang bahwa oh dulu waktu di Hong Kong kami mengkritisi ini itu, tapi ternyata sekarang kamu bekerja di PT. Tapi kan kamu tidak tahu kenapa saya mengambil langkah itu, gitu kan. Dan saya tidak tahu apa alasannya gitu. Iya. Karena memang kamu tidak mampu melakukan apa yang saya lakukan, itu saja. Iya. Ya kita kayaknya satu frekuensi nih Mbak. dalam hal yang tadi ya. Karena kita berkumandang 21 tahun kan begitu. Iya, kita nggak bisa memaksakan juga, nggak perlu mengeksplain, memberikan penjelasan kenapa gitu loh, kita kasih tahu ini kan gitu. Terima kasih banyak Mbak Kontring ya. Sebelum itu saya mau koreksi sedikit ya, nggak mungkin tadi saya bilang ya nggak ada yang si Dinda Hasna katanya tidak semua seperti itu Pak Sam, Kak Sam katanya seperti saya mau petang-tang peteng-teng nggak ada yang bisa dipamerkan katanya. Tadi saya bilang kebanyakan ya nggak yang ini. Mbak Neneng apa kabar Mbak Neneng ya tuh. Semoga putrinya berempat. Saya sempat diajak ketemuan di Jakarta. Mohon maaf Mbak Neneng, saya enggak punya. Mbak Neneng, selamat malam. Iya, sempat datang ke Jakarta, wisuda anaknya dari empatnya, 3 dari 4 putrinya, 3 itu sarjana ya di Universitas Indonesia lagi kan, lumayan ya, prestisius gitu dari sisi akademiknya bagus. Cuman saya nggak sempat karena kebetulan waktu itu lagi meriang ya, merindukan kasih sayang. Terima kasih Mbak Kontring ya, waktunya bermalam minggu bersama kita. Jangan bosan loh Mbak, nanti kita undang lagi. Seru kalau ngomong sama Mbak Kontring ya nggak ya. Dan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas mungkin di jam 10 masih di Indonesia, beristirahat. Salam seluruh keluarga, semoga semua sehat walafiat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kontring, kita kangen loh ya nggak. Kapan lagi ke Hong Kong? Udah, Kasep nggak balik, saya konsultasi ke konsultan. Oke. Terima kasih semua pendengar Radio Nongkrong Bareng yang sudah komen maupun yang nanti baru nonton mungkin jam 11 masih ada yang bekerja ya, dingin-dingin begini. Sudah habis mandi, rebahan, melek dari ngobrol dengan Kasem dan Kak Novi. Indonesia bukan sekedar nama, ada kenangan, cinta, luka di sana. Ada tempat bertualang dan tempat pulang. Ada saya dan kamu yang mencoba memperbaiki dengan cara kita yang sederhana dan tidak kenal lelah. Atosikan sambut terasi, kami ucapkan terima kasih. Arigatou. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Iya, dia bilang pepes ikan sambal terasi. Ini ada lalapannya katanya ya nggak? Yang penting katanya dari Dinda Hasana. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih Mbak Kontring. Selamat malam, selamat sukses, selamat istirahat, dan selamat berpuasa. Lupa tadi. Lupa tadi. Oke, saya mau putarkan sebuah lagu dari Raja ya. Bye. Dapatkah kau memberiku satu arti, sedikit rasa yang bisa ku mengerti?
tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa menerima sebatas kejujuran yang kau miliki, bukan sekedar bersama. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku. Jujurlah padaku bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Sudah berulang kali aku percaya, namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malam gelap, aku bintangmu, ku terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Da-da-dam, da-da-da, da-da-dam, da-da-da, da-da-dam, da-da-da. Bila kau malam gelap, aku bintangmu, ku terangi dirimu dengan cintaku,
agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Na 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 na. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi.
sayang.